Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui ibadah online kita. Saya Binda Permai. Saya mengalu-alukan jemaat untuk terlibat bersama di dalam ibadah hari ini. Dan sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Kami naikkan puji sembah kami karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya segala sesuatu yang kami alami sepanjang minggu ini semuanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami mulai acara ibadah kami, mohon penyertaan daripada Engkau, daripada awal, pertengahan hingga selesai. Semua acara yang kami laksanakan, biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Seterusnya, mari saya mengajak jemaat kita melafazkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saya. Mari kita lafazkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Seterusnya kita masuk ke dalam pengumuman sidang. Untuk ibadah pada minggu hadapan, Jumat kita akan melakukan hanya melalui rekaman audio yang akan dilakukan oleh Pastor Dr. Tony sendiri, dan renungan hari Ahad ataupun khotbah hari Ahad akan dilaksanakan oleh Penatua Maidin. Tema untuk minggu hadapan adalah tema yang sama, Roh Kudus, kuasa dan karunia-Nya. Dan untuk jemaat yang mau menyumbang pemberian kasih, janji iman, dan apapun yang kita mau laksanakan, kita boleh menyumbang melalui nomor akun yang tertera di bawah. Jemaat boleh perhatikan ataupun di dalam buletin yang sudah disediakan. Terima kasih untuk perhatian semua. Mari kita teruskan pujian kita pagi hari ini bersama-sama, menaikkan kebesaran Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dia sangat setia untuk kita semua, dan sangat besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu Tuhan, oh, haleluya. Tiada kata yang bisa Tuhan Yesus, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
tinggikan namamu Yesus Tuhan kami. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi namamu selamanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Kebenaran selamanya. Kami menerima Engkau di dalam roh dan kebenaran kami, Tuhan Yesus. Hanya namamu Tuhan Yesus, Yesus. Segala pujian hanya bagi Tuhan kami Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Shalom. Selamat pagi semua. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan meneruskan tema besar kita pada suku yang kedua tahun 2020, yaitu tentang Roh Kudus. Dan pagi ini secara khusus saya akan bahas tema baptisan Roh Kudus dan api. Dan secara lebih terperinci, saya ingin membahas tentang baptisan api. Hari ini kita akan belajar bersama tentang baptisan api, the baptism of fire. Saudara, saya mau bacakan mulai dari Injil Lukas pasal yang ketiga. Sebenarnya ada dua ranggan firman Tuhan di dalam Injil Matius dan juga di dalam Injil Lukas. Cuma untuk perkongsian firman Tuhan pagi hari ini, saya mau membaca dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata.
dan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, sebenarnya bahagian firman Tuhan ini agak panjang. Saya mau pertama-tama menjelaskan tentang pernyataan Yohanes yang pertama, bertobatlah, ataupun baptisan pertobatan. Saudara, dalam bahasa aslinya, saya cuma mau membaca bahasa Inggris karena lebih tepat menerjemahkan bahasa asli, bahasa Yunaninya adalah baptism of repentance for the forgiveness of sins. Baptisan pertobatan. Ini merupakan satu kalimat yang cukup menarik, di mana Yohanes Pembaptis mengaitkan baptisan air dengan pertobatan. Itulah dinamakan dia sebagai baptisan pertobatan. Dan saya katakan di sini, saudara boleh rujuk dalam PowerPoint masing-masing, bahwa baptisan air itu menandakan bahwa orang itu sudah bertobat, dan karena pertobatannya, dosanya akan diampuni atau Tuhan akan mengampuni dosanya. Itulah maksudnya baptisan pertobatan. Dan saudara tahu bahwa Yohanes Pembaptis membaptiskan ramai orang di Sungai Yordan, membaptiskan mereka di dalam air, dan istilah atau kalimat baptisan berarti diselam di dalam air. Maksudnya kalau baptisan immersion, mereka yang dibaptiskan itu diselam di dalam air. Mereka menjadi basah sepenuhnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau terus membaca ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Saudara, kalimat ini ataupun pertanyaan atau pernyataan Yohanes Pembaptis ini bukan senang untuk dimengerti. Coba saudara bayangkan saudara berada di tepi Sungai Yordan. Mungkin saudara salah satu dari antara mereka yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Biasanya kalau orang datang untuk dibaptis, kepimpinan gereja akan mengalu-alukan calon baptisan. Mana tahu mereka akan jadi anggota jemaah gereja dan mungkin dapat menyumbangkan keuangan dan melayani bersama. Namun dalam pernyataan Yohanes, dia memberi satu amaran yang keras. Dia memberi satu teguran yang keras. Dia melihat orang banyak datang kepadanya untuk dibaptis, tetapi dia mengatakan, kamu ini keturunan ular, ular beludak. Dan Yohanes mengatakan, siapa yang mengatakan kepada kamu untuk melarikan diri dari murka yang akan datang? Apakah maksud Yohanes tentang perkara ini? Saya mau terus membaca ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Inilah jawaban Yohanes Pembaptis, bagaimana orang terselamat dari murka yang akan datang dengan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan kamu berpikir dalam hatimu, ini kata Yohanes Pembaptis, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara, mungkin satu halangan utama orang Yahudi atau orang Israel adalah mereka sangat megah
Mereka sangat bermegah atas keturunan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka amat megah karena mereka merupakan keturunan Abraham. Seperti yang tercatat dalam Alkitab, janji Tuhan tentang tanah perjanjian bumi Israel diberi pertama-tama kepada Abraham. Jadi keturunan Abraham pada abad yang pertama, orang Yahudi keseluruhan amat berbangga tentang keturunan mereka. Namun secara rohani, kalau berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, keturunan kita, asal usul kita tidak ada kena mengena dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yang penting setiap pribadi, setiap insan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan bertobatan. Bukan dari mana mereka lahir atau di tempat di mana mereka lahir, dari keturunan suku atau kaum mana, tetapi mereka harus hasilkan buah-buah yang sesuai dengan bertobatan. Saudara, dalam ayat yang kelima tadi ada satu pernyataan yang cukup menarik, di mana Yohanes Pembaptis mengatakan semua manusia akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. All flesh shall see the salvation of God. Saudara, maksudnya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Bukan lagi Tuhan hanya berbicara kepada bangsa pilihannya, orang Yahudi, tetapi Tuhan mau menyelamatkan semua manusia dari segala suku dan bangsa, menjadi wadah di mana Tuhan mau menyelamatkan umat manusia dari setiap suku, kaum, dan bangsa. Itulah sebabnya, saudara, tidak ada kelebihan kalau saudara berasal dari keturunan Abraham atau orang Yahudi tulen dan sebagainya. Yang penting adalah hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya bacakan beberapa ayat yang seterusnya. Semua ini adalah pernyataan Yohanes Pembaptis. Kapak sudah tersedia pada pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, di tempat ini, dalam ayat ini, mengandungi untuk kali pertama perkataan api yang kita mau bahaskan tentang baptisan api pada pagi hari ini. Saudara, saya mau beri sedikit peringatan atau nasihat bagi setiap pendengar, karena mungkin khotbah ini agak panjang, slide pun lebih 20, dan kalau dalam rumah saudara masing-masing, ini saudara boleh dengar bahagian satu dan bahagian yang kedua. Mungkin saudara dengar kalau sudah letih sebelah pagi, nanti baru sambung sebelah petang, sebab baru kita sampai tentang api. Saudara perhatikan perkataan api, sebab ada kaitan kemudian dengan pernyataan Yohanes tentang baptisan Roh Kudus dan api yang Yesus akan lakukan. Dan saya mau terus mengatakan apakah yang dimaksudkan buah yang sesuai dengan bertobatan. Sebenarnya ayat yang seterusnya memberi kita jawaban kepada pernyataan Yohanes tentang buah yang sesuai dengan bertobatan. It is actually very practical. Secara praktiknya, pertobatan itu adalah suatu tindakan. It's an action. Dan Yohanes memberi gambaran, sebab ramai orang datang kepadanya. Ada dua kumpulan atau golongan orang yang datang kepadanya. Yang pertama tentang orang awam. Dia memberitahu kepada orang awam, kalau
saudara ada 2 helai baju, berikan 1 kepada orang yang memerlukannya. Demikian juga kalau saudara ada makanan yang berkelebihan, bagikan makanan kepada orang yang miskin, kepada orang yang mungkin mengalami kekurangan sehingga susah mendapatkan makanan. Saudara, 2 perkara ini adalah perkara yang asas. Malah Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 8 mengatakan seperti ini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Wah saudara, kalimat Rasul Paulus ini juga mendorong kita saudara. Mungkin saya dapat menceritakan sedikit pengalaman saya dalam tempo PKP ini. Hari ini genap 7 minggu, malah mungkin hari yang ke-50. Dan saya percaya nomor 50 ini adalah nomor yang baik. Sebenarnya Pentakosta, nomor hari yang ke-50 setelah Paskah, 50 ini adalah hari pembebasan atau Jubli, adalah tahun yang ke-50. Tahun pembebasan. Saudara, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan apa yang saya mengalami dalam tempo perintah kawalan pergerakan ini adalah nampaknya saya tidak begitu memerlukan banyak pakaian. Di rumah saya pakai t-shirt biasa saja, dan di katil saya pakaian saya itu menggunung. Terlalu banyak pakaian. Baru hari ini saya pakai baju yang lain lah, sebab saya berkhotbah. Kalau di rumah saya perlu 1-2 pakaian saja. Dan memang saya berhasrat untuk menderma. Saya mau kurangkan pakaian yang saya miliki dan memberi kepada orang lain. Demikian juga tentang makanan. Bukan juga panic buying. Tapi kami hanya 2 orang di rumah, 5 kilo beras pun mungkin 1 bulan baru habis makan, tapi saya membeli 30 kilo. Takut kehabisan beras. Dan nanti tamat PKP saya mau menderma 10 kilo beras saya kepada orang yang lebih memerlukannya. Saudara, bagaimana dengan kita? Pasti Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan. Meskipun di negeri Sabah dikatakan kita negeri yang mungkin kedua termiskin, namun saya tidak lihat banyak orang tidak ada pakaian atau tidak ada makanan. Maksudnya saudara, kita masih dapat membagi-bagi kepada orang yang lebih memerlukannya. Memang ada orang yang susah mendapat makanan dan pakaian. Ini merupakan tindakan-tindakan bertobatan saudara. Yang kelompok kedua, manusia yang diberi tantangan oleh Yohanes Pembaptis adalah pihak berkuasa atau pegawai kerajaan. Dia menyebut 2 kumpulan orang di sini, yaitu pemungut cukai dan askar. Mereka bertanya dengan Yohanes, apa yang kami harus perbuat? Untuk pemungut cukai, Yohanes mengatakan jangan menagih yang lebih. Pemungut cukai adalah pegawai kerajaan, biasanya orang Yahudi yang dilantik oleh kerajaan Romawi untuk memungut cukai dari penduduk tempatan. Jangan menagih yang lebih. Maksudnya mungkin kerajaan Romawi mengenakan 20% dari pendapatan. Kalau pemungut cukai itu tamak, dia mau memungut lebih. Mungkin dia menagih 30%. 20% dia bagi dengan kerajaan Romawi. 10% dia simpan sendiri. Dan untuk askar, Yohanes Pembaptis mengatakan jangan merampas. Askar ini adalah pihak yang menjaga keselamatan di bumi Israel ketika itu. Ini askar kerajaan Romawi, mungkin di Malaysia, mungkin PDRM, dan juga askar atau tentara di Raja Malaysia. Kedua kumpulan ini menjaga keselamatan, kesejahteraan rakyat Malaysia. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan jangan merampas dan jangan memeras.
Maksudnya saudara, jangan salah guna kuasa. Saudara, hal ini bagi saya di antara mungkin masalah yang runcing di negeri dan negara kita adalah orang yang memiliki kuasa itu salah menggunakan kuasa, menerima suap, menerima rasuah untuk mungkin membengkokkan undang-undang orang yang tidak harus masuk ke dalam negeri, diberi kelonggaran untuk masuk ke negeri Sabah, dan mereka dinamakan pendatang tanpa izin. Mungkin separuh dari mereka itu masuk karena mereka dapat memberi sesuatu kepada pihak berkuasa, sama ada itu polis atau askar yang menjaga sempadan itu, dan mereka lolos, mereka masuk ke dalam negeri tanpa melalui saluran yang betul, tanpa keizinan menurut undang-undang. Jangan merampas dan jangan memeras. Saudara, saya masih terkejut bila saya dengar ada juga mungkin polis, di antara jemaat kita pun ramai juga yang kerja polis. Dan bukan hanya satu orang. Kadang-kadang perbualan mereka pun lain-lain. Sedangkan mereka ini Kristen tapi pekerja polis. Sampai mereka boleh cakap, kalau saya nampak ini pengedar dada, saya tembak saja, saya bunuh. Adakah orang Kristen bersikap seperti itu? Malah mungkin mereka lebih jahat berbanding polis yang tidak mengenal Tuhan. Kalau mereka mengatakan saya tembak saja, saya bunuh saja. Sebab undang-undang mengatakan mereka harus ditangkap, bukan terus dibunuh, sebab mana tahu orang itu tidak bersalah. Inilah maksudnya bertobatan, saudara. Jangan salah guna kuasa bagi pegawai kerajaan. Sama ada kamu kerja sebagai dalam hasil dalam negeri, pemungut cukai, atau sebagai polis atau askar. Dan nasihat Yohanes adalah cukuplah dirimu dengan gajimu. Be content with your wages. Inilah prinsip minggu yang kedua dalam PKP. Saya sudah menyampaikan khotbah tentang pengurusan keuangan. Di antaranya adalah prinsip keuangan atau pengurusan keuangan adalah kita hidup menurut kemampuan kita. Cukuplah dirimu dengan gajimu. Berapa saja yang Tuhan berkati, usaha tangan kita, pekerjaan kita, cukuplah. Kalau kita rasa tidak cukup, kita akan mencari jalan-jalan yang mungkin tidak lurus untuk mendapatkan uang yang lebih, sehingga menerima rasuah, menipu orang lain, dan sebagainya, karena rasa tidak cukup dengan gaji Anda. Inilah saranan dari firman Tuhan. Inilah buah-buah pertobatan. Kalau kita mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat kita, kalau kita mau terlepas dari murka yang akan datang, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, saya mau masuk terus dalam ayat tentang baptisan api. Dan Yohanes berkata seperti ini, sebab mungkin ada sebahagian penduduk mereka menyangka bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias yang diurapi Tuhan, yang akan Tuhan utus. Tetapi Yohanes menafikan itu, dan dia berkata seperti itu. Aku membaptis kamu, Lukas bab 3 ayat 16, ini ayat emas kita. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Perhatikan ayat ini, saudara. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus, berbanding
dengan Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang hebat, diutus oleh Allah. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku tidak layak untuk membuka tali kasut Yesus Kristus. Karena Yesus tidak akan membaptis di dalam air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, saya mau jelaskan kedua kalimat ini. Tapi saya akan teruskan pembacaan firman Tuhan dalam ayat seterusnya, ayat 17. Alat penambi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengerikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, perhatikan ayat ini, saudara. Baptisan Roh Kudus dan api. Yesus akan membaptiskan mereka dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan Yohanes Pembaptis memberi satu gambaran, satu kiasan, di mana seolah-olah Tuhan sedang mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api. Maksudnya, saudara, adalah ini. Baptisan Roh Kudus berbicara tentang mereka yang bertobat dan menghasilkan buah pertobatan itu. Kalau saudara inginkan Tuhan Yesus membaptis saudara dalam rohnya, saudara harus bertobat, menghasilkan buah pertobatan itu. Baptisan api sebaliknya adalah penghakiman Tuhan atas mereka yang tidak menghasilkan buah pertobatan. Orang yang bertobat diibaratkan sebagai gandum. Inilah milik Tuhan. Tuhan mengumpulkan gandumnya. Orang yang bertobat, yang menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan ke dalam lumbungnya. Tetapi orang yang tidak bertobat, tidak menghasilkan buah pertobatan, Tuhan akan membaptiskannya dengan api. Api penghakiman Tuhan yang tidak menghasilkan buah pertobatan itu. Saudara, saya mau jelaskan tentang konsep tadi. Yohanes Pembaptis mengatakan, siapakah kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Apakah maksudnya murka yang akan datang? Ada satu konsep dalam firman Tuhan berbicara tentang hari Tuhan. The day of the Lord dalam bahasa English. The day of the Lord, ada beberapa kalimat yang lebih kurang sama. Hari pembalasan Tuhan dalam bahasa English, the day of vengeance. Dan yang ketiga, saudara, hari kedatangan Tuhan. Hari Tuhan, hari pembalasan, the day of vengeance. Dan hari kedatangan Tuhan itu lebih kurang ada kaitan satu dengan yang lain. Saudara, saya boleh bacakan terus beberapa firman Tuhan, cuma yang baru juga saya taruh dalam PowerPoint dalam kitab Jefanya bab yang pertama. Saya mau baca, ini satu perikop yang agak panjang. Saya mau bacakan Jefanya, kitab Jefanya bab yang pertama, ayat 14 sampai 18, bunyi firman Tuhan. Ini menjelaskan apakah itu hari Tuhan. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tai.
Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Perhatikan saudara, hari Tuhan adalah seperti yang akan Tuhan sertai dengan api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Inilah hari Tuhan, saudara. Sebenarnya hari Tuhan semakin mendekat. Dan saya percaya, saudara, bila berlakunya wabak penyakit COVID-19 ini, seolah-olah Tuhan memberi kita satu peringatan bahwa hari Tuhan semakin mendekat. Tuhan sedang menghakimi bangsa-bangsa. Khotbah saya yang pertama waktu PKP, saya merujuk kepada kitab Daniel, di mana firman Tuhan dalam kitab Daniel mengatakan orang bijaksana akan mengerti. Bahkan mereka akan membuat banyak orang lain mengerti tentang keadaan akhir zaman, di mana terdapat saringan, terdapat pengujian, terdapat penyucian, pemurnian terhadap umat Tuhan. Saudara, saya mau jelaskan konsep ini, dan saya mau bacakan satu lagi ayat dari kitab Maliaki yang juga saya pernah bacakan pada malam terakhir sebelum PKP. Saya mau bacakan di sini. Maliaki bab 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan, semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Perhatikan saudara, kalimat-kalimat ini lebih kurang sama mirip dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang baptisan api yang Tuhan Yesus akan segera lakukan ke atas dunia ini. Saudara, saya mau jelaskan sedikit tentang sejarah dunia ini atau karya keselamatan Tuhan. Sebelum saudara lihat dalam slide yang seterusnya, saya mau jelaskan tentang dua kedatangan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu Yesus dilahirkan. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia itu kali pertama. Sebagai umat Kristen, kita percaya Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Dan sudah hampir 2000 tahun. Dalam 10 tahun akan genap 20-30, genap 2000 tahun sejak Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Maksudnya kita sudah melalui hampir 2000 tahun. Saudara, saya mau menceritakan atau menghuraikan, menjelaskan tentang karya keselamatan Allah untuk kedatangan Yesus kali pertama. Itu adalah zaman anugerah. It is the age of grace. Tetapi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya adalah hari Tuhan, adalah hari murka Allah dinyatakan kepada dunia ini, ataupun hari pembalasan. Saya mau baca saudara dari Lukas bab 4 ayat 18. Saya harap saudara bila mendengar khotbah ini membuka Alkitab kita masing-masing. Kalau tidak sempat pun, kalau setelah dengar khotbah, periksa, baca sekali lagi ayat-ayat yang telah dikongsikan dengan kita dalam perkongsian firman Tuhan hari ini. Saya mau bacakan Lukas bab 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Ini khotbah Yesus yang pertama yang diceritakan oleh Lukas, saudara Lukas atau Dr. Lukas dalam Injil Lukas di Nazareth. Dan bila Tuhan Yesus membuka kitab dari Nabi Yesaya, dia membaca ayat ini.
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, kalau kamu baca ayat yang ke-20, Lukas mengatakan pada waktu itu, ketika itu, setelah Yesus membaca ayat sampai yang mengatakan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, dia menutup kitab atau gulungan kitab Nabi Yesaya itu. Maksudnya saudara, waktu Yesus datang untuk kali pertama, Yesus memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mungkin saudara belum dapat ikut apa maksud ada dua zaman karya keselamatan Tuhan. Mari kita lihat Yesaya 61. Ini adalah rujukan, inilah ayat yang Tuhan Yesus baca, cuma dia berhenti pada kalimat A. Ayat yang kedua, saya baca keseluruhannya dari Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Dan perhatikan ayat yang kedua, Yesaya 61 ini saudara. Kalau dalam kitab Yesaya, firman Tuhan adalah seperti berikut: untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Saudara, dalam ayat yang kedua Yesaya 61 ini ada dua bahagiannya. Yang pertama adalah tahun rahmat Tuhan, the year of favor of the Lord, or the year of the Lord's favor, tahun rahmat Tuhan. Tetapi juga mengandungi kalimat yang kedua yang berbicara tentang hari pembalasan Allah kita. Saudara, saya mau upas ayat ini dalam beberapa menit ini. Tahun dan hari, tahun rahmat Tuhan itu sudah berlangsung mau dekat 2000 tahun. Tuhan memberi kesempatan semua penduduk manusia untuk bertobat, untuk mengenal Tuhan. Inilah tahun rahmat Tuhan. Sampai hari ini, abad yang ke-21 sejak Tuhan lahir 2000 tahun yang lalu, merupakan tahun rahmat Tuhan. Tetapi saudara, akan juga terjadi, akan juga digenapi, ataupun sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya, akan berlangsungnya hari pembalasan Allah kita. Maksudnya Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa. Saudara boleh baca kalau mau tahu secara lebih terperinci dalam kitab Wahyu, mengandungi banyak peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh Rasul Yohanes, apa yang bakal berlaku, nubuatan yang bakal berlaku sebelum kedatangan Tuhan Yesus, yang diceritakan dalam bab 19 kitab Wahyu. Dalam tiupan 7 sangkakala itu, wah saudara, tadi kamu baca hari Tuhan adalah peniupan sangkakala oleh Nabi Yefanya. Wah, tiupan sangkakala, ke-6 sangkakala yang pertama itu mengandungi penghakiman yang dahsyat, penghakiman melalui api yang dahsyat. Ramai orang mati karena penghakiman yang akan datang ke dalam dunia ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara,
Saya percaya saudara tidak rasa firman Tuhan ini terlalu asing. Minggu yang lalu, saudara, saya ingin membawa satu kesaksian, dan saya sangat mengasihi teman-teman saya di Singapura, gereja-gereja di Singapura. Waktu saya melayani di Singapura, saya pernah berkhotbah dalam 40 gereja-gereja di Singapura. Ada gereja independen, gereja Anglican, Presbyterian, Methodist, Baptist, dan lain-lain. Saya sudah 40 gereja, dan mungkin lebih 10 gereja. Berulang kali saya telah menyampaikan firman Tuhan di Singapura. Kenapa saya mau berbicara sedikit tentang Singapura? Karena saya lihat rata-rata gereja di Singapura mengamalkan satu fahaman, satu doktrin tentang Injil kemakmuran atau wealth and health gospel, or health and wealth gospel. Injil yang menekankan tentang orang itu sehat sahaja, ataupun dia makmur, dia kaya. Saya pernah menghadiri sebuah mega church, tidak perlu saya namakan di situ. Dan saya sama teman saya, seorang pensyarah dari Trinity, yang membawa saya ke sana. Dan kami sengaja 1 jam lebih awal. Malah kami sudah ada itu nomor, kami perlu booking. Jadi itu pemimpin gereja, sebab dia kenal dengan kawan saya. Dan dia membawa kami duduk di satu meja, sebab kebaktian itu 1 jam baru bermula. Jadi banyak masa kami bersharing. Saudara, rakan saya dan saya langsung tidak diberi peluang untuk mengatakan apa-apa. Kami mendengar hampir 1 jam, pemimpin mega church ini bersaksi mungkin 10 ceritanya, sebab sepanjang 1 jam dia tidak berhenti cerita. Kami hanya begini-begini saja. Cerita dia apa? Cerita bagaimana orang yang bankrupt, orang yang muflis, orang yang miskin, bila datang di gereja mereka sudah jadi kaya, sudah jadi jutawan dan sebagainya. Wah, mungkin 10 cerita kesaksiannya. Kalau kamu percaya Yesus yang diberitakan oleh pendeta itu, kamu akan jadi kaya, kamu akan jadi makmur. Oh saudara, saya boleh katakan bahwa kalau gereja seperti itu, yang hanya menekankan tentang kemakmuran atau prosperity gospel, tidak mungkin bertahan pada akhir zaman. Sebab akhir zaman disertai dengan banyak kesukaran. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul bab 14 bahwa melalui banyak kesukaran, it is through many tribulations that you shall enter the kingdom of God. Adalah melalui banyak kesukaran. Belum pun sampai 3,5 tahun kesukaran besar itu, the Great Tribulation. Oh saudara, kalau hanya menekankan keselesaan hidup di dunia, kemewahan, wah, ada yang mengajar ambil saja perjamuan kudus, setiap hari pun boleh, di rumah pun boleh, sebab supaya kamu sehat. Kalau ambil roti dan cawan, konon tidak ada penyakit dapat menyerang Anda. Itu doktrin yang palsu. Tidak ada firman Tuhan yang menyatakan bahwa roti dan cawan diambil secara pribadi. Bahkan tidak ada firman Tuhan mengatakan kalau hanya keluarga pun. Perjamuan kudus itu dilaksanakan. Perjamuan kudus itu dilaksanakan dalam perkumpulan jemaah. 1 Korintus 11. Kenapa saudara? Ada pendeta mengajar sedemikian sebab mereka tekankan tentang health. Mereka takut dengan kuman, takut dengan penyakit. Orang Kristen tidak boleh sakit ini, asalkan makan tuh roti perjamuan kudus tetap sehat. Oh saudara, itulah sebabnya saudara, mungkin satu pengajaran bagi bangsa Singapura. Sudah dekat 20,000 case COVID-19 melanda negara itu. Bertobatlah gereja-gereja Singapura. Bertobatlah.
supaya mereka kembali kepada jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita terlepas? Saudara, kamu boleh baca beberapa slide yang lain. Mungkin saya tidak mau membacanya karena waktu tidak mengizinkan. Saudara, 2 Petrus 3 ayat 7, Petrus yang mengatakan tentang hari Tuhan dan penghakiman melalui api. Saudara boleh baca itu. Dan saya pun pernah khotbahkan dari Petrus juga, 1 Petrus 4 ayat 17, penghakiman itu bermula pada rumah Allah. Ini bahagian yang terakhir, saudara. Penghakiman Tuhan bermula pada rumah Allah. Saudara, kadang-kadang sebagai jemaat Tuhan, wah kita takut. Saya kena tuduh, wah Pastor Tony hanya pandai khotbah yang keras-keras. Terlalu tegas. Domba itu lari, takut. Saudara, firman Tuhan bilang kalau domba yang mengenal suara Tuhan, dia tidak takut. Dia tidak takut dengan kebenaran. Hanya domba palsu lah yang lari dari kebenaran firman Tuhan. Hanya domba yang mau keselesaan semata-mata atau kemakmuran semata-mata, sebab mereka tidak kenal Yesus. Dengan sesungguhnya bukan Kristen yang sejati. Dan Yohanes 6 ayat 66 mengatakan ramai murid-murid Yesus meninggalkan Yesus bila ajaran Yesus itu semakin keras. Mereka tidak dapat menerimanya. Saudara, saya sampaikan ini adalah supaya gereja Tuhan dipersiapkan, diperlengkapi, supaya kita layak masuk dalam kerajaan Tuhan. Kita layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita dapat mengatasi hari-hari kesukaran. Kita dapat mengatasi semua itu dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tidak ada tujuan saya untuk menakut-nakutkan orang. Bukan senang untuk menyampaikan firman Tuhan yang mungkin sebahagian jemaat Tuhan mereka tidak dapat terima karena kononnya keras dan apapun alasan yang lain. Saudara, 1 Korintus 3, mungkin saudara boleh baca ayat ini. Sebab kalau kita bicara tentang baptisan api, saudara, perkara ini penting, saudara. Saya mau bacakan ini, 1 Korintus 3. Bagaimana gereja Tuhan dihakimi dengan api, baptisan api. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Wah, luar biasa. Pekerjaan kita, pekerjaan masing-masing setiap orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, setiap pekerjaan kita akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Pekerjaan kita akan diuji oleh api itu. Orang yang bijaksana siap, mereka merendahkan diri untuk diuji, untuk dimurnikan oleh api. Mereka tidak takut. Ayat 14 mengatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, mungkin ayat ini pun saya boleh habis 1 jam untuk mengupasnya. Yang penting di sini adalah, saudara, kalau pekerjaan kita tahan uji, ia akan mendapat upah. Maukah saudara upah surgawi? Hidup di dunia ini cuma sementara. Bagi saya apa guna jadi jutawan? Ada kereta yang mewah-mewah, segala keselesaan dan keindahan dunia kita nikmati. Sedangkan hidup ini sementara. Hidup yang kekal itu adalah kekal, tidak akan berakhir. Yang penting adalah upah yang kekal. Apa yang kita lakukan di dalam Yesus, apa yang kita bangunkan di dalam Yesus,
Apa yang kita lakukan menurut kehendak dan rencana Allah akan tahan uji dan menghasilkan buah yang kekal yang akan mendapat upah atau pahala, upah surgawi. Kalau kita melayani Tuhan atau hanya menjadi Kristen tetapi tujuan kita lain, pekerjaan kita akan terbakar. Ia akan menderita kerugian. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, orang itu juga diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kalau Tuhan izinkan, lain hari saya akan kembali dalam ayat ini. Yang terakhir, saudara, dalam Yohanes 15, karena ada sedikit kesinambungan dari khotbah minggu yang lalu, dari Injil Lukas pasal yang ke-13, firman Tuhan berbicara seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Inilah maksudnya baptisan Roh Kudus dan baptisan api, saudara. Tuhan membaptiskan kita dengan rohnya supaya kita tetap tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, supaya kita dapat berbuah banyak. Karena tanpa Kristus kita tidak dapat melakukan apapun. Tetapi barang siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, saudara pilih menjadi orang Kristen yang sejati, yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, atau menjadi Kristen yang mungkin setengah-tengah atau separuh-paruh. Mungkin jiwa kita diselamatkan seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 3, tetapi langsung tidak ada upah karena kita tidak sesungguhnya melayani Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan Yesus mau membaptiskan kita yang sudah menerima baptisan Roh Kudus bertahun-tahun yang lalu. Marilah kita memperbaharui iman percaya supaya kita sesungguhnya tinggal dalam kepenuhan Roh itu. Marilah kita datang kepada Tuhan dan menghasilkan buah pertobatan supaya saudara dan saya terlepas, terselamat dari murka yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan pagi hari ini untuk belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami sedang melalui waktu-waktu yang sukar, mengharungi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami amat bersyukur ya Tuhan, karena kami merasakan perlindungan-Mu yang ajaib, dan kami dapat rehat, kami dapat berlindung di bawah naungan sayap-Mu ya Bapa. Kami dapat bersuka cita karena kami merasakan penyertaan Tuhan bersama dengan kami ya Tuhan. Bapa, tolong kami untuk mengerti firman-Mu hari ini, supaya kami tidak tergolong dengan orang-orang yang akan diadili dengan api dari Tuhan. Tetapi kami tergolong di antara mereka yang percaya kepada Yesus, yang dibaptiskan dalam Roh Kudus, untuk menghasilkan buah yang mendapatkan upah yang kekal
Ya Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan. Teguhkanlah iman kami ya Bapa, sebab kami tahu banyak perkara kami akan lalui. Mungkin ada waktu-waktu yang lebih sukar lagi ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa dengan iman percaya. Melalui kesatuan umat-Mu ya Bapa, kami akan mengatasi segala pencobaan dan ujian ini. Dengan pertolongan-Mu ya Bapa yang ajaib. Engkau mendengar doa kami. Engkau memberkati seluruh umat-Mu ya Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan jemaat sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Dr. Tony, dan kita harap dapat bersama sekali lagi pada minggu yang akan datang. Dan sebelum kita bersurai, jangan lupa subscribe channel SIB MLD Media, SIB Indah Permai. Tekan subscribe, tekan butang, dan untuk menerima berita lanjut ataupun notifikasi lanjut daripada kami. Terima kasih, dan jangan lupa jaga kebersihan, penjarakan, jaga penjarakan ataupun social distancing. Stay at home, stay healthy. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dengarkanlah laguku ini, ikhlas dari hati, hanya untukmu. Akulah anakmu, anakmu yang selalu memelukmu, menciummu. Memang banyak dosa yang telah kulakukan, menyakiti di kau, ku mohon maafkan. Selamat Hari Ibu, ku ucap kepadamu.
Walau ku jauh di sini, ku harap kau terus menanti kepulanganku untuk menemanimu hingga ke